Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan belajar mengenai cara menghitung, mengubah dan menghitung bentuk polar. Jadi kita pernah belajar mengenai sistem koordinat Kartesius. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk polar dan menghitungnya dengan bilangan kompleks lainnya. Saya punya 3 soal di sini. Kamu persiapkan, kamu kerjakan soalnya dan kita akan cocokkan jawabannya. Baik, untuk nomor 1 kita ditanya ubah bilangan kompleks di bawah ini ke bentuk polar ya. Jadi kita mulai dengan menggambar bentuk posisinya. Bagi kalian yang tidak bisa membayangkan, akan lebih gampang untuk menggambarnya dengan awal dulu. Jadi kita punya titik 1 tambah i. 1 tambah i artinya kamu punya bilangan realnya 1, kemudian bilangan imajinernya sama dengan 1i. Alias kamu punya titiknya adanya di sini. Ya, ini adalah bilangan kompleks 1 tambah i. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah bilangan kompleks ini ke bentuk polar? Bentuk polar, anggaplah namanya Z ya. Kita punya bentuk polar itu ditulis sebagai R dikali dengan cos theta ditambah dengan I kali sin theta. Jadi untuk menjawab mengubah bentuk polar ini, kamu harus mendapatkan R, berapa jari-jarinya dari titik 00 sampai ke titik bilangan kompleks, kemudian juga theta, berapa sudut yang dibentuk. Jadi kita bisa melihat berapa jari-jarinya adalah di sini jaraknya. Kalau kita punya X-nya 1, Y-nya 1, maka jari-jarinya R-nya ini adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Jadi jari-jarinya adalah akar 2. Kemudian berapa theta? Berapa sudut yang dibentuk di sini? Kalau kita punya segitiga, anggaplah kita segitiga seperti ini ya. 1, 1, akar 2, kemudian ini theta. Kita bisa pakai misalnya pakai cos. Cos theta sama dengan 1 per akar 2, sama dengan setengah akar 2, sama dengan 45 derajat. 45 derajat artinya adalah pi per 4 ya. Jadi kita bisa tulis jawabannya untuk nomor A. R-nya itu adalah akar 2, kemudian dikali dengan cos theta, theta-nya adalah pi per 4 tambah I kali sin pi per 4. Ini jawaban untuk nomor 1. Untuk nomor 2 caranya juga sama, kamu punya segitiga yang sama ya, 1 dikali dengan akar 3, 1 dikali dengan akar 3. Oke. Kemudian ditanya berapa R-nya. R-nya sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Kemudian kita jumlahkan dapatnya akar 4 dan R-nya sama dengan 2. Maka dari itu kalau kita menggambar segitiga ini, kita akan mendapatkan segitiga seperti ini. Kalau kita pakai cos theta adalah setengah, jadi theta-nya adalah 60 derajat. 60 derajat itu adalah pi per 3. Maka dari itu kita bisa tulis R-nya itu sama dengan 2 dan cos-nya adalah cos pi per 3 tambah sin pi per 3. Oke, ini jawaban untuk nomor B. Untuk nomor C, kita punya soal 1 tambah akar 3i dibagi dengan 1 tambah i. Nah, ini adalah jawaban yang ada di nomor A dan B. Kemudian untuk soal C ini kita punya soal di mana 1 tambah akar 3i dibagi dengan 1 tambah i. Nah, kalau kamu lihat, ini adalah soal di mana menggunakan jawaban A dan B di atas. Sekarang kalau misalnya kita tulis, kita mulai dengan menulis jawaban dulu. Kita punya 2 kali cos pi per 3 tambah i sin pi per 3. Kita bagi dengan i tambah 1. I tambah 1 sama dengan akar 2 kali cos pi per 4 tambah i sin pi per 4 ya. Kemudian kita punya 2 dan akar 2 ini, jari-jarinya ini bisa kita langsung bagi seperti biasa ya. Kita punya 2 dan akar 2 bisa kita langsung bagi seperti biasa untuk mendapatkan akar 2 di bawah sini ya akar 2. Kemudian sudut yang dibentuk itu tuh bukan kita bagi, tetapi kita kurang. Jadi kita punya cos sepertiga pi dikurang seperempat pi. Dan juga tambah i sin sepertiga pi dikurang seperempat pi. Ya, maka dari itu kita bisa tulis sepertiga dan seperempat ini kita kurangkan untuk mendapatkan
Pi per 12. Ini juga Pi per 12. Ini jawaban untuk nomor C. Oke. Untuk nomor 2 kita punya soal tentukan nilai dari cos pi per 12 dan sin pi per 12. Dan ini juga masih ada hubungan sama yang di atas. Jadi pertama kita tulis dulu soal yang di atas. Akar dari cos pi per 12 tambah i sin pi per 12. Itu sama dengan yang paling atas tadi, 1 tambah akar 3i dibagi dengan 1 tambah i. Nah, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita kalikan dengan konjugasi di bawahnya. 1 kurang i, 1 kurang i. Oke, kita kalikan seperti ini untuk mendapatkan jawabannya. 1, kemudian tambah akar 3i, kemudian seperti ini ya. Kemudian yang bisa kita lakukan berikutnya adalah i kuadratnya bisa kita ubah menjadi minus 1. Artinya bagian bawah ini adalah 1 tambah 1 menjadi 2. Bagian atas ini, sebelah sini, kita punya i-nya menjadi plus akar 3. Jadi kita punya 1 tambah akar 3. Bagian yang tengahnya bisa kita tulis dengan akar 3 kurang 1. Tambah akar 3 kurang 1 i. Seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah punya hitungannya seperti ini. Maka dari itu kita bisa tulis bagian di dalam sini, adalah ini kita bagi dengan akar 2. Oke. Nah, kita sudah membagi bagian yang ada i-nya dan bagian yang tidak ada i-nya. Maka dari itu kita bisa tulis cos pi per 12 nilainya itu sama dengan bagian yang tidak ada i-nya. Artinya sama dengan akar 2 tambah akar 6 dibagi dengan 4. Sedangkan bagian yang ada i-nya adalah bagian sin. Itu adalah sama dengan nilainya seperti ini. Akar 6 kurang akar 2 kali i dibagi dengan 4. Ya, jadi kalau misalnya kita tanya sekali lagi, soal yang pertama, cos pi per 12 nilainya itu adalah akar 2 tambah akar 6 per 4. Dan sin pi per 12 nilainya adalah akar 6 kurang akar 2 per 4. Oke, ini jawaban untuk nomor 2. Untuk nomor 3 kita punya soal 1 tambah akar 3 per 1 tambah i dibagi 12, dipangkatkan 12. Jadi ini juga sama seperti lanjutan soal nomor 2 ya. Kita punya yang di dalam kurung itu kalau kita tulis itu seperti akar 2 cos pi per 12 tambah i sin pi per 12. Nah, ini semua kita pangkatkan 12. Ya, kita pangkat 12. Maka dari itu jari-jarinya itu kita akan pangkatkan 12. R-nya itu pangkat 12. Dan cos-nya itu bukan pangkat 12 tetapi diputar 12 kali. Jadi kita punya cos pi per 12 kali 12. I sin pi per 12 kali 12. Ya, maka dari itu sudutnya punya 12 akan hilang. Sedangkan akar 2 dipangkatkan 12 sama dengan 2 akar 6. 2 akar 6 itu nilainya sama dengan 64. Jadi kita punya 64 cos pi tambah i kali sin pi. Nah, ini bisa sebenarnya kita hitung. Cos pi ini nilainya adalah minus 1. Sin itu nilainya, sin pi itu artinya 180, nilainya 0. Maka dari itu 0 kali i sama dengan 0. Jadi kita punya 64 sama dengan minus 1, 64 kali minus 1 tambah 0. Jadi nilainya adalah minus 64. Oke, jadi ini jawaban untuk nomor 3. Baik, itu saja untuk soal kali ini. Kita punya soal walaupun cukup simpel, tapi bagi kalian yang belum terbiasa mungkin agak ribet. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bisa terbiasa mengerjakan soal, mengubah soal dari bilangan kompleks yang kartesius biasa menjadi bilangan kompleks dalam bentuk polar.
Kalau kamu sudah bisa mengubah dalam bentuk polar, maka kamu bisa mengutak-atik jari-jarinya dan sudutnya dengan sangat gampang. Kalau kamu kali, maka jari-jari tinggal kamu kali dan sudutnya kamu tambah. Kalau kamu pangkat, maka jari-jarinya kamu pangkat dan sudutnya kamu kali. Itu saja untuk soal kali ini. Terus semangat belajar, Benkyo, ganbatte kudasai. Sayonara.